Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Al-ayat. Qala Allah ta'ala aidan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wasallim waladina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Al-ayat. Sadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu telah menunjukkan malam ini pukul 46 menit melewati jam 8 malam atau pukul 9 kurang seperempat. Acara kita lanjutkan sedikit. Kita menyinggung tentang pertama, ini malam memang judul malam pengajian bulanan, sekaligus ditambah dengan peringatan Maulid Nabi dan haul, ya. Jadi sedikit tapi nyambung. Ada yang saya muliakan orang tua kami, orang tua kita, kalau Bapak Haji Amin serta Bunda Halimah. Itu bocah fisika masuk. Anak saya aman. Para alim ulama, para asatidz, para hujat yang tidak disebut satu persatu, mudah-mudahan yang hadir di masjid ini insyaallah taala mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu. Amin. Amin ya Allah. Singkat saja, Ya Rabbal alamin. karena memang barangkali banyak kepentingan lain. Pertama, tentang kaitan dengan acara haul. Di mana baca haul orang tua dari Bapak Haji Amin termasuk Ibu Haji Halimah, ya. Dan ini disebut nih, satu Bapak almarhum Bapak Haji Siri, banyak nih ya, bin Bapak Siban. Haul yang ke-21, ya, Ibu Haji Halimah binti Imon. Haul yang ke-8 ya, meninggal 2014. Dan yang lain-lain nih, minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Tunggu dulu amanin bocah dulu. Jangan berisik. Amanin dulu. Tunggu badan siapa? Turun-turunnya. Jadi biar waktu mahal ini. Pertama haul, mudah-mudahan tadi sudah dibacakan ya, tahlil, tahmid dan tasbih serta beberapa ayat Al-Quran. Insya Allah bacaan kita benar, sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Sampai yakin Ya Rabbal alamin. Ya, termasuk kita yang baca pun insya Allah dapat ganjaran di sisi Allah. Amin. Amin ya Allah Rabbal alamin. Yang kedua, kita mengadakan Maulid Nabi ini karena memang semata-mata kita cinta sesuai dengan ajaran para ulama, ya, mana ulama Indonesia yang beken belum ada tandingannya tuh di abad ke-18. Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, beliau ini guru besar di Mekah selama 30 tahun, kitabnya puluhan, bahkan umurnya itu sampai 100 tahun lebih. Konon 1970-an digali di Makkah masih utuh Pak. Ternyata itu ulama dari Indonesia. Dan mudah-mudahan ya berkah beliau ini
maka beliau menyatakan dalam sebuah syair, dalam sebuah lantunan ayat, Bismillahirrahmanirrahim, wa hubib nabiyaka, cintai dong nabi. Caranya bagaimana? Summa azim qadrohu, kalau cinta agungkan, kerjakan perintahnya. Ini maulid kulitnya agama, ibarat buahan, ini kulitnya. Mudah-mudahan kulitnya tembus sama isi ya, amin ya Allah ya Rabbal. Bagaimana mungkin kita cinta sama Nabi, maulidnya aja terkesan, itu salah. Kita lihat durian, demen gak lihat durian? Demen. Cinta dulu baru senang baru kita berbakti. Jadi kalau kita cinta sama Nabi, kerjain perintahnya. Antara lain malam ini kita taklim, mana kata Nabi, beliau menjelaskan urul islami wa qawaidul dini salah satu. Orang tahu kalau rukun Islam itu ada 5. Jadi syahadat, sholat, ya, puasa, zakat, haji. Tapi yang berlaku secara umum kata Nabi, ulul islami, ya, pedoman hidup dan undang-undang agama yang berlaku cuma 3. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa. Adapun zakat dan haji itu tersendiri Pak. Syahadat orang kaya, syahadat orang miskin, syahadat. Orang kaya sholat, orang miskin sholat. Orang kaya puasa, orang miskin puasa. Orang kaya zakat, orang miskin nerima. Orang kaya pergi haji, orang miskin nganter. Segitu. Makanya berlaku 3 Pak. Bagaimana mungkin sholat ini baik, puasanya baik, kalau nggak ada taklim? Maka kata Syekh Muhammad Nawawi, watlub ilmin, carilah ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama, terutama yang tua-tua. Maka dibikin majlis taklim, ngaji dengeng. Sebab dari tua nggak bisa pakai seragam secara klasikal. Oleh karena itu malam ini di sini pengajian sebulan sekali diadakan pada malam Jumat, malam Sabtu sebulan sekali. Kalau bisa hari kiamat Haji Amin ini, saya boleh mati, Haji Amin boleh mati, pengajian jangan. Betul? Kalau kita belum tentu pulang ke akhirat bawa bekal banyak. Kata pepatah Kulon, bring supply when you go. Bawalah bekal jika engkau pergi. Saya bawa rokok dari rumah, sampai sini dibeliin jadi asik. Bawa bekal. Pulang ke Grand juga perlu bawa bekal, apalagi pulang ke akhirat. Ya, di dunia perlu banyak persiapan. And bring charity when you die. Bawalah amal jika kau mati. Jadi umat Islam tidak pusing. Hidup punya apa ini Pak? Tangan. Jamin mata duitannya ya. Ini duit tangan, ya Bu. Ya. Maka sederhana sekali dengan peringatan Maulid ini sesuai pesan Nabi. Ada 2 pesan Nabi dalam detik-detik terakhir. Beliau mesen sama malaikat maut. Tidak ada Nabi dan Rasul proses kematian kayak Nabi Muhammad. Ini kalau bikin film cakep ini. Sedikit aja karena waktunya ini sangat mahal. Nabi Muhammad ketika dicabut nyawa ngomong sama malaikat maut, ya malaikat maut, idza kana ruhu fi sadri, apabila ruh saya sampai di dada, sebab nyambut ruh dari kaki Pak. Apabila ruh sampai di dada, maka pesan Nabi, tolong diistirahatkan. Ya kalau tadi kita beriklan dah. Sebab kalau cabut terus Nabi gak bisa ngomong. Dia mau mesen sama orang warung koba. Mesen
pesannya dua. Satu, as-sholat, kerjain sholat 5 waktu. Maka Bapak jamin alhamdulillah bangunan di masjid pribadi buat lu pada kali gue udah bangun besok gue meninggal palanya ngancing bayarnya. Insya Allah kalau masjid dipakai, tapi kalau dipakai pusat diketik aja. Masya Allah, rada-rada ngepet ini Pak. Dan juga, ya. Jadi kembali kata Nabi, Ya malakal maut idza kana ruhi fi sadri, apabila ruh saya dicabut sampai di dada, maka istirahatkan dulu. Saya mau pesan sama yang hadir. jadi meninggal Pak di hadapan ratusan sahabat. Pesan usikum bis sholat, dan wama malakat aimanukum. Jadi satu ibadah Yang penting sholat dulu Pak. Makanya mudah-mudahan ini jamaah dari Al-Ikhlas ya. Haji Amin lagi sedang bantuin bangun masjid. Bantuin juga, jangan Haji Amin sendiri. Ya, Pak Haji. Mudah-mudahan ini kaitan dengan sholat. Maka sholat ini bangun masjid. Haji Lomin. Kepret-kepretin orang sono. Biar jadi sholat pinter bagaimana, kaya bagaimana, keren bagaimana, kalau nggak sholat ya. Sebab kata Nabi Sayyidina Ali dengan as-sholatu mardhatun lirabbi, kerjaan sholat mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hubbul malaika, besok kita mati ketemu malaikat munkar nakir karena kita rajin sholat. Munkar nakir baik nih orang kowak nih, ya bang diusap doang kita ya. Wa hubbul malaika, malaikat senang sama kita. Ada malaikat yang bawa rezeki, bagaimana mungkin rezeki kita berkah kalau sholatnya nggak beres. Maka urusan sholat Pak biayanya besar, ngambilnya aja di atas langit ketujuh. Di dalam rukun Islam satu-satunya sholat yang biayanya gede, termasuk ibadah haji itu sholat. Ngambilnya jauh Pak, di Sidratul Muntaha. Maka orang yang lumayan dekat masjid biar dekat tadi ke masjid berat. coba ada berat di sana kayak ada kakinya ada lentikusnya. Sebab memang sejarahnya Nabi naik buruk Pak. Kalau naik ya, angkot 13 berapa tahun sudah naik. Maka kata Nabi ya Sayyidina Ali, as-sholatu mardhatun lirabbi. Orang kalau sholatnya beres, Allah senang. Kalau Allah senang, kita disenangi orang. Kan kita ada yang orang duduk aja pagi, sholatnya udah beres. Wa hubbul malaika, malaikat suka sama kita. Insya Allah kita besok meninggal karena sholatnya ada menjelma. Nanti kita akan bahas panjang lebar ketika orang dimasukin ke liang lahat. Ya, yang pertama itu yang datang malaikat Ruman, kita ada ceritain. Dia hanya bilang, wahai fulan, catat amal ibadahmu. Itu malaikat Ruman paling cakep di antara malaikat. Di kuburan Pak, datang. Assalamualaikum ya fulan. Waalaikumsalam. Siapa? Saya, malaikat Ruman. Catat amal yang baik-baik dari mulai balik sampai meninggal. Kata yang mati, saya nggak punya pulpen, tanganmu jadi pena. Saya nggak punya tinta, air liurmu. Saya nggak punya kertas, robek kain kapanmu. Dirobek Pak. Lihat, tulis sebelum muka nakir. Amalnya ngaji, maulid, ini sedekah, selesai tanda tangan.
lepek tengah tangan tergembok. Sebelahnya kan kain putih masih kosong. Catat amal jahatmu. Ketika amal jahat diperintahkan oleh malaikat rumah, kagak mau kita. Ayo tulis. Nggak mau tulis. Nggak mau tulis. Nggak mau kedik. Mendem 50 hasta. Cengkel lagi. Begitu Pak. Akhirnya apa? Ya ada. Tadi kok ada apa? Sama juga kita nyuruh bocah. Dirokok uang mbak. Dirokok. Iya Pak. Tadi aja. Ketika orang mau menulis amal jahat, nggak berani. Mencuri, korupsi, utang belum bayar, kebohongin, nipu, itu nggak berani. Nah, ketika itu tuh malaikat Rahman emosi, digedik kita Pak, maka enggak sedikit orang yang di kuburan tulangnya ringsek. Mungkin itu yang digedik. Mudah-mudahan amal soleh kita ini lebih banyak sehingga memakan amal yang soleh. Mudah-mudahan kita besok tulis amal jahat, tidak ada rumah. Oke kalau begitu. Cuma yang kedua, setelah kain putih dicatat, amal soleh, amal jahatnya kita dipuluki di sini Pak, dilendangin. Berangkat malaikat rumah bagiannya. Aman kita pikir, belum sampai berbalik kita buat berdua. Munkar nakir nih, jegernya malaikat. Assalamualaikum. Jadi mati. Kaget Pak. Siapa yang menolong kita besok? Ada 4. Kepala kita dengan sholat, sering-sering sujud. Bertua begini, banyak yang sujud kemarin dibahas. Sujud membaca tasbihnya biar agak lama Ustaz. Ya. 3 kali. Kalau dia sholat sendiri mungkin sholat sunat 10 kali. Banyak sujud, insya Allah darah perputarannya bagus, lancar. Maka semakin tua orang semakin sehat karena banyak sujud. Yang nggak sujud penyakitnya bererot. Dulu penyakit 7, ya enggak 7, sekarang 8 udah. Benar Pak? Iya, sekarang yang muda-muda nih lagi diincar sama penyakit. Nah Pak, kepala untuk sujud. Orang yang rajin sholat dalam kondisi apapun, kita mati besok. Siapa yang mau bela kita? Anak belum tentu Pak Jamin, kita hidup aja pada masing-masing bocaran. Bini, apalagi bini. Dari bini belum tentu sumbangan laki, biar kuburannya nempel juga. Kuburan nempel Pak. Karena malaikat bukan nakir, nggak bisa ngomong. Malu, ada pala lebih. Bagaimana gua kekurangan ini? Nggak bisa begitu, sharing. Masing. Nah, apa kata sujud? Ya malakani la ta'tiyahu min kibalina. Jangan kau dekati hamba ini. Siapa yang ngomong itu? Sholat. Maka masjid begini urusin siapa DKM-nya, siapa bendaharanya, siapa kemudiannya. Haji Amin mah tinggal bikin, urusin maklumat. Betul? Kurang lebih ngomong. Kalau persoalan kutak-katik mereka kalian jadi tua mau pusing. Nah, sekarang memang capek sembahyang. Hujan. Kalau kita tahu bakal kita ditanya di alam kubur, hujan kecil, hujan bawa payung Pak. HP 3 juta kebeli payung yang gocap, payung gak ada, genteng copotin aja lemin. Makanya mudah-mudahan ya ikhlas udah jadi buru-buru itu. Sekarang udah kenal banget itu. Doain Pak Haji Amin menyumbang biar dapat rezeki yang banyak. Dan Haji Amin aja, cari Haji Amin yang lain.
Tapi biaya sedang-sedang hampir 6 miliar gitu. Ya, Iya. Ustaz, ya duit itu. Bang goceng cepat ke kiamat kagak jadi. Maka nanti maaf Pak, orang kaya nggak disebut di akhirat. Yang disebut sifat dermawan, insya Allah mati masuk surga duluan asal dia beriman. Ini karena kita ngaji Pak Jamin, Ustadz di jatahnya duluan, tapi nggak diambil. Nggak diambil. 4 ini manusia yang bakal masuk surga gratis. 1 orang yang dermawan, enteng tangan Pak, nggak boleh ngelihat bola yang blek blek. Izin bola, beli bola Surabaya, mau 2 juta. Gue bersepat Pak, sama ngelihat keran yang bertetes sama kipas angin, penggantinya. Orang dermawan gitu, itu orang kaya enggak, pas angin rusak tuh. 1 orang yang dermawan datang. 2 orang yang mati syahid membela Islam. 3 orang yang haji mabrur. 4 ulama yang mengamalkan ilmu. Orang kaya nggak kecatat di situ. Apalagi yang miskin, nggak ada yang miskin ikut belakangan, karena catat nih Pak, jangan kecil hati yang miskin. Satu-satu dipanggil Pak. Kalau kita bikin film cakep, orang yang mati syahid di sono hidup, kamu pengen masuk surga duluan. Iya. Ini di depan surga Pak, pada pengen bersek-bersekan. Kata malaikat Tuhan, stop, antri. Oke haji, haji mabrur, gua yang jihad. Ustaz mah nggak begitu, dulu nggak begini. Kagak resek. Sebab dia tahu jaga gue maksudnya. Dia ada juara-juara, enjoy. Begitu yang haji mabrur masuk, kata malaikat Ridwan, kata Allah cek dan dicek. Wahai orang-orang yang haji mabrur, kalian ditulis oleh Allah haji mabrur. Siap. Tahu kalian haji mabrur? Tahu apa? Haji mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Capek pergi haji umroh, apalagi yang ngasih duit. Kalau yang haji umroh aja diterima, mabrur-mabrur, apalagi yang ngongkosin. Ayo. Kenapa kamu berjuang dengan uang, tenaga, pikiran? Apa orang haji mabrur ganjarannya surga? Dari mana kamu tahu? Dari pengajian di Masjid Halimatul Amin. Oh kalau gitu ulama yang ngasih tahu dia. Jangan melewati ulama, minggir. Ngerti Pak? Padahal dia haji mabrur. Ini asalnya naik pada itu ya. Masuk di kanan rest area. Nggak percaya mati kan? Itu jutaan Pak. Jadi sejak Nabi Adam. Yang kedua dipanggil siapa? Orang yang mati syahid, yang dulunya ketembak, bukan kasus sampo, bukan Pak, yang lain nggak masuk yang itu. Kasus tuyuk itu mah lain-lain. Ini mah orang yang membela zaman kemerdekaan Pak. Allahu Akbar. Bantu nanti kasih dulu ya. 10 November membela. Belanda ada senjata, kita cuma pakai berunting. Blok, mati. Kamu kenapa kamu mengorbankan darah nyawa? Kata orang yang mati syahid, saya membela agama tanah air. Sebab membela agama wajib. Dari mana kamu tahu? Dari ulama. Kalau begitu jangan melewati ulama, pinggir lagi. 2 grup tuh udah ngetem, lu belum masuk. Dari tadi gue di sini. Yang ketiga
dermawan. Wahai dermawan, kamu di dunia dulu memberikan uang, yang bayar listrik, yang ngasih makan. Nih, duit ini. Coba kalau nggak ada duit kan? Udah lihat lampunya mati, speaker kagak ada. Ada speaker yang pada butuh. Kamu dermawan. Tahu orang yang dermawan masuk surga duluan? Tahu? Dari mana kamu tahu? Dari pengajian ulama kasih tahu. Bagus kalau begitu. Kamu tunggu juga. Tinggal Ustaz dah, baik gagal Ustaz. Ustaz cari hukum, siap. Nah, dia kiai ulama ditanya, wahai ulama, kamu masuk surga duluan. Ulama nggak mau. Nggak bisa begitu. Ini ulama. Kenapa nggak mau masuk? Saya nggak pantas ulama masuk surga duluan. Yang pantas dermawan. Kenapa? Saya nggak sukses ngajar. Sebab listrik kagak nyala, speaker rebet-rebet, kendaraannya nggak ada, jalan kaki dari Bandung Rengas, Pak. Sampai sini berapa hari? Apa yang ini? Iya, ini penting apa yang beresin ya. Saya datang dari Bandung Rengas, jalan kaki bulan. Jadi kami, ya Allah, ya malaikat Ridwan, ya Jibril, ketika kami di dunia tidak sukses mengajar. Kenapa begitu? Yang ngasih kopi dermawan, yang ngasih amplop dermawan, yang ngasih mobil dermawan. Mana dermawan? No. Panggil wahai dermawan, siap. Yang berhak masuk surga duluan. Ustaz, belakangan masuk haji mabrur, masuk jihad fisabilillah. Jatah nomor 1 gak diambil, Pak diambil. Maka belakangan datangnya. Oleh karena itu wayahnya kalau kiai maulid makan duluan. Jangan sirik. Nyajamin dong mama harusnya makan duluan. Lah iya, cuma masuk surga yang belakangan. Udah gue masuk surga belakangan, makan belakangan lah. Ini ilmu. Yang makan sama Ustaz bagian wujud. Maafin ya, mudah-mudahan nih meskipun ulama termasuk Ustaz, alim, ya, termasuk kita guru-guru yang ada. Maka pada malam ini saya mengucapkan jazakumullah khairul jazak. Doain Bapak Haji Amin, Ibu Haji Halimah biar panjang umur, sehat badannya. Sekaligus kita doain anak menantunya Pak, biar tertarik sama haji, biar tertarik terus. Mudah-mudahan ya. Sebab ini maaf Pak Haji Amin ya, ini anak kita nggak ada nih yang ngandung kita nih. Ya, ini yang dari jauh datang, ini dari Turki datang ini, turunan kidul ya. Ini dari jauh. Di sini nggak berapa orang Pak, ini dari ahli kelas. Betul? Haji Romin? Saudara ya? Berapa biayanya kemarin ini? Jauh. Langkahnya satu langkah dosa diampuni, satu langkah amal ditambah. Jadi ya, rotasi amal soleh ditambah, dosa dihilangin. Bayarnya ya, saya minta ini bukan iklan ya, atas nama pengurus PKR Masjid Halimatul Amin dan sesepuh kita Bapak Haji Amin. Siapapun yang ngajar bulanan, bukan malam Sabtu aja, ada Ustaz Tripati Tim Kori yang malam Jumat ya. Saya minta maaf barangkali setuju Pak Haji Amin makmurkan masjid ini. Bapak Haji Amin tinggalnya di Grand ya. Jadi siapa di sini mohon ditentukan siapa DKM-nya, siapa bendaharanya, siapa sekretarisnya. Mohon Pak Haji ya, mumpung dia berduka, bikin format yang jelas. Ini mesti di Asia Tenggara pengurusan yang jelas. Asia Tenggara. Ya, mudah-mudahan habis maulid biar tunggu. Betul.
Mudah-mudahan ya, doain saya biar banyak umur Pak. Amin. Hari ini juga saya ada Amin. suami kayak Maulid Nabi. Cuma ada pijan. Gue telepon pakai air. Saya duluan, dia sampai jam 10 dulu, Jai. Ya, gue belakangan. Ya, lu aja dah teman. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini, masyarakat yang ada di sekitar Masjid Halimatul Amin Warahmatullah dan kita yang hadir, insya Allah pada umur sehat walafiat, tidak panjang lebar, maka mari kita bacakan satu kali Quran Suratul Fatihah. Kita hadiah minta sama Allah Bapak Haji Amin beserta Ibu Haji Alimah, anak menantu cucunya senantiasa dalam hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang hadir mudah-mudahan sehat panjang umur dan kampung halaman kita senantiasa dijaga, negeri kita dijauhkan dari bala penyakit musibah dan rombongan. Insya Allah dengan berkat sholawat, tahmid dan tasbih, ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan negeri kami negeri yang badatun thayyibah warahmatullahi. Jangan dijadikan negeri yang sekarang lagi ramai, Ukraina dan sejenisnya. Ala hadiniyah al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Terakhir kita bentengkan batin kita, hati kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Afdalul dzikri ba'da annahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ilaha illallah hayyul ma'bud la ilaha illallah hayyul baqi la yamut wa la yamut Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, ibu bapak sekalian, hanya ini yang kami sampaikan. Waktu pukul 21.18 alias pukul 9:20. Cukup aja ini ya. Mudah-mudahan sedikit dua dikit ada manfaatnya. Kita tutup. Terima kasih panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.